Oh, 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 gimana? Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Devi, dimanapun dan kapanpun Bu Devi menonton. Perkenalkan, nama saya Belen Binda Alnanta, nomor absen 1 dari kelas 11K. Pada vlog kali ini, saya akan membahas terkait dampak kesenjangan ekonomi terhadap kualitas kesehatan atau keterkaitan antara kesenjangan ekonomi dengan kesenjangan kesehatan. Nah, sebelum kita masuk pada topik utama, mari kita simak berita yang akan saya tampilkan berikut ini. Orang miskin dilarang sakit. Ini bukanlah ungkapan tanpa dasar. Di tengah perkembangan dunia, ketimpangan kesehatan masih menjadi salah satu isu besar. Apa penyebabnya? Dan siapa saja yang paling merasakan dampak dari ketimpangan kesehatan? Ketimpangan kesehatan merupakan perbedaan status kesehatan atau distribusi sumber daya kesehatan antara kelompok populasi yang berbeda. Berikut adalah data harapan hidup dunia. Negara-negara berkembang seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia mempunyai harapan hidup tertinggi, atau sekitar 30 tahun lebih lama dibanding negara-negara miskin. Dapat dilihat bahwa kesenjangan ini sangat berakar pada faktor ekonomi. Semakin rendah status sosioekonomi seseorang, semakin tinggi risiko kesehatannya. Nah, dari berita tersebut, salah satu dampak kesenjangan ekonomi itu dapat menyebabkan kesenjangan kesehatan ya. Jadi kesenjangan kesehatan itu apa? Kesenjangan kesehatan itu adalah kondisi di mana ada perbedaan kesehatan. Contoh nih, dengan adanya kesenjangan ekonomi, orang miskin terpaksa mengkonsumsi makanan yang kurang layak untuk dikonsumsi, kurang nutrisi, dan kurang sehat dikarenakan kondisi ekonominya yang rendah. Hal tersebut dapat menyebabkan malnutrisi atau kekurangan nutrisi yang akhirnya masyarakat miskin banyak yang menderita penyakit seperti pneumonia, malaria, dan diare. Sedangkan masyarakat kalangan atas itu mempunyai kapasitas untuk makan bergizi, tinggal di area bebas polusi, dapat mengakses sarana olahraga, mendapat informasi kesehatan, serta berobat saat sakit. Nah, ini saya ambil contoh aja pada tahun 2020 itu lagi maraknya penyakit COVID-19 ya. Nah, pada tahun itu banyak sekali orang yang terjangkit atau terkena penyakit COVID-19 ya. Sehingga pada tahun tersebut itu banyak sekali rumah sakit yang over capacity atau tidak memiliki ruang lagi untuk untuk pasien gitu. Jadi emang udah benar-benar penuh dan tidak bisa menampung pasien lagi. Dan itu pada tahun itu pasiennya itu rata-rata yaitu terkena penyakit atau virus COVID-19 itu. Nah, bayangkan masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah pada saat rumah sakit dalam kondisi over capacity itu kira-kira mau gimana lagi kalau enggak berobat mandiri atau enggak ya isolasi mandiri. Nah, sedangkan kalau masyarakat kalangan atas atau masyarakat yang berpenghasilan tinggi itu lebih cenderung berobat atau ke rumah sakit ke luar negeri gitu. Soalnya ya kaya, memiliki uang banyak sehingga memiliki akses kesehatan yang lebih baik gitu. Oke, nah kita lanjut ke solusinya. Nah, untuk solusi menurut saya itu yang pertama, saya harap pemerintah dapat memberikan
kartu BPJS secara gratis hanya untuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin saja. Nah, dengan kartu BPJS tersebut, masyarakat miskin itu dapat menggunakan akses kesehatan atau fasilitas kesehatan secara gratis dan tidak perlu membayar. Yang kedua, itu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, supaya masyarakat miskin tersebut dapat bekerja dengan penghasilan yang lebih tinggi atau lebih baik dari penghasilan pekerjaan yang dia geluti sebelumnya. Nah, dengan penghasilan yang tinggi tersebut atau lebih baik tersebut, masyarakat miskin dapat menghidupi kehidupannya atau menghidupi kehidupan keluarganya dengan lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Nah, yang ketiga itu dengan membuka modal, dengan membuka usaha sendiri. Nah, Bang, kan masyarakat miskin nggak punya apa-apa untuk membuka usaha sendiri. Modalnya dari mana? Nah, untuk modalnya itu saya harap pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu berupa sembako, uang tunai, dan lain-lain. Nah, dengan uang tunai tersebut saya harap masyarakat miskin dapat menggunakannya dengan membuka usaha sendiri, dapat digunakan sebagai modal gitu, untuk membuka usaha sendiri. Nah, sekian tanggapan dan solusi dari saya terkait dampak kesenjangan ekonomi dengan kualitas kesehatan ya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, sekian dari saya, Abraham Bintang Alnanta. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.